Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita buka lanjutan bab 28 ya, bab Abu Maja'a fi Tanjim. Ya, bab tentang dalil-dalil yang datang tentang masalah perbintangan. Nah, kita sampai di dalil yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Dan Imam Qatadah, ya, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, beliau memakruhkan mempelajari ilmu tentang kedudukan bulan. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah, dan Imam Sufyan Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah dalam masalah mempelajari ilmu perbintangan ini. Ya, siapa itu Ibnu Uyainah? Huwa Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah ini adalah penggantinya Imam Malik ketika Imam Malik wafat. Imam Malik kan memiliki majelis di Masjid Nabawi, ya, sebagai muhaditsnya kota Madinah Imam Malik. Makanya julukannya Imam Malik kan Imam Daril Hijrah. Nah, ketika beliau meninggal, yang menggantikannya adalah ini, Sufyan Ibnu Uyainah ini. Nah, sempat juga ya Imam Sufyan Ibnu Uyainah waktu sedang mengisi majelisnya hadir Imam Syafi'i rahimahullah taala. Akhirnya singkat ceritanya beliau membagi dua itu ya, waktu darsnya. Jadi ba'da duhur itu jatahnya Imam Syafi'i, ba'da asar jatahnya Imam Sufyan Ibnu Uyainah ini. Nah, beliau berpendapat bahwa tidak ada rukhsah dalam masalah belajar perbintangan. Dzakarahu harbun anha, disebutkan ulama salaf yang bernama Harb juga. Beliau adalah Harb al-Kirmani min jillati ashabi Ahmad, ya, termasuk murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, yaitu Ishaq ibnu Rahawai, belajar ilmu perbintangan yang merupakan astronomi. Kemarin kan saya sampaikan ada dua, ada astrologi, ada astronomi. Yang astrologi itu yang dikait-kaitkan dengan nasib, ya kan, dengan kejadian di bumi. Kalau yang astronomi memang untuk belajar cuaca dan yang semisal. Kalau yang seperti itu, yang cuaca, ya, atau tahu arah angin, arah panas matahari ini kapan kira-kira nanti kalau pas bulan purnama kan pas tinggi-tingginya ombak. Nah, itu belajar seperti ini menurut Imam Ahmad tidak masalah. Beliau memberikan rukhsah. Tetapi yang astrologi tetap dilarang, semuanya sepakat. Adapun tadi Imam Qatadah dan juga Ibnu Uyainah itu mau astronomi juga dilarang. Astrologi kan terlarang, ya kan? Menurut beliau astronomi juga dilarang. Ya, apa maksudnya? Atau sebelumnya di sini manazilul qamar yang dimaksud adalah allati yanzilul qamaru fi kulli lailatin manzilatan minha, yang setiap malam itu bulan menempati kedudukannya. Wa hiya thamanin wa ishruna manzilatan, yang ternyata ada 28 kedudukan. Kasih garis bawah tuh. Makanya kalau antum melihat bulan, tiap hari itu berbeda dia. Posisinya di sana. Ada 28 posisi bulan itu, Masya Allah. Wa ma'rifatu dzalika tusamma bi taisir. Dan mengenal ini namanya ilmu taisir, kasih garis bawah. Kalau astrologi itu istilahnya ta'thir, pakai hamzah ya, ta'thir. Kalau astronomi istilahnya taisir, paham ya? Taib, kenapa kemudian ini dilarang? Lihat al-gharadu min hadzal siyaq. Kenapa ini dibawakan? Bayanu khilafil ulama fi hukmi ta'allumi manazilil qamar alladzi huwa ilmu taisir. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin membawakan perbedaan sebagian ulama tentang hukum mempelajari ilmu taisir ini, ilmu kedudukan bulan dan bintang ini, ilmu astronomi ini. Alladzi al-gharadu minhu al-istidlalu bihi alal qiblati, yang sebenarnya di antara tujuan belajar ilmu taisir astronomi ini adalah diantaranya untuk mengetahui arah kiblat, wa awqatis sholawat, dan waktu-waktu sholat, wa ma'rifatil fusul, dan juga mengenal musim
Ya kan musim hujan, musim dingin. Ini kapan perkiraannya kelihatan dari gugusan ataupun kedudukan bulannya itu. Nah, ya ilmu falak lah kalau bahasa yang gampang itu. Fa idza kana hadza ikhtilafuhum fi hadzal naw'il ladzi la mahdhura fihi hasman lil madati li alla yatawassalu ilal mamnu'i fama baluka biman'ihim min ta'allumi ilmi ta'thiril ladzi huwa dhalalun wa khatarun. Kalau masalah ya belajar ilmu falak ini, ilmu kedudukan bulan dan bintang ini untuk apa? Mengetahui waktu sholat, mengetahui apa? Arah kiblat, mengetahui kapan musim-musim berganti. Ini saja diperselisihkan begitu. Nah, maka bagaimana dengan pelajaran masalah astrologi? Ya, tentunya itu adalah kesesatan dan sangat berbahaya. Jadi maksudnya para ulama itu saking hati-hatinya mereka menutup celah untuk kesyirikan itu. Dan menurut pandangan Sufyan ibnu Uyainah dan juga Imam Qatadah, ya, astronomi juga lebih baik dihindari begitu. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq ibnu Rahawai tidak masalah belajar belajar falaknya, belajar ilmu astronominya. Ya. Baik, kita pindah sekarang ke hadis yang terakhir di bab ini. Wa an Abi Musa qala, dan dari Abu Musa. Siapa Abu Musa yang dimaksud? Huwa Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah ibnu Qais. Nama aslinya ada Abdullah bin Qais. Ya, radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalilun masyhur, sahabat Rasul yang terkenal nih. Mata bil Kufah sanata khamsina hijriyatan. Beliau meninggal di Kufah. Kufah itu di Irak ya, tahun 50 Hijriyah. Nah, dari Abu Musa beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannata." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Maksudnya hadza min nususil wa'id. Ini termasuk nas-nas yang berisi ancaman. Allati tamurru kama ja'at, yang dibiarkan sebagaimana datangnya. Artinya kita tidak usah mentakwil terlalu jauh. Kalau ada nas isinya ancaman, ya la yadkhulul jannah. Ini kan ancaman tidak masuk surga. Tidak perlu ditafsil. Ini ancamannya bersifat muakkad, artinya nanti ada waktunya, terus nanti apa? Bisa keluar dari situ dan sebagainya. Karena supaya lebih tandas kepada yang diperingati. Ya, kalau ada orang dikasih tahu, enggak akan masuk surga, berarti kan artinya dia akan di neraka kan. Nah, maka ini nas ancaman dan ini kaidahnya, tolong kasih garis bawah tuh. Ya, nususul wa'id, kaidah nas-nas ancaman itu dibiarkan aja letterlek apa adanya begitu. Paham ya? Baik, tidak akan masuk surga 3 golongan manungso, 3 golongan manusia. Yang pertama mudminul khamri. Siapa itu mudminul khamri? Ay al-mudawimu ala syurbiha hatta mata walam yatub. Orang yang terus istiqomah minum khamr. Masya Allah. Orang yang waliyatubillah ya, dia pecandu minuman keras dan terus dia minum khamr sampai mati dan belum sempat tobat. Waliyatubillah. Ini mudminul khamri. Ya, orang yang hobinya minum minuman keras, pecandu minuman keras dan narkoba. Ya. Para ulama menyebutkan kalau disebut kalimat khamr ya, itu nama ada yang mengkiaskannya pula dalam masalah narkoba. Jadi pecandu minuman keras atau narkoba tidak akan masuk surga. Wa qati'ur rahim ya, dan orang yang memutus rahim. Maksudnya alladzi la yaqumu biwajibil qarabati, yang tidak menegakkan kewajiban kekerabatan. Jadi duwe dulur tapi ora tau disapa, ora tau ditegur, ora tau dikunjungi, kaya ora duluri. Paham? Ini memutus silaturahim, paham ya? Lalu yang ketiga tidak akan masuk surga musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Maksudnya bagaimana? Alladzi min anwa'ihi at-tanjim, yang diantara bentuk ilmu sihir itu adalah masalah astrologi ini, ilmu ramalan bintang ini. Kama marra fil hadits, sebagaimana dulu pernah ada di hadis yang sebelumnya ya, maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Siapa yang belajar satu jenis dari ilmu perbintangan, ilmu astrologi untuk ngeramal-ngeramal ya,
maka sungguh dia telah mempelajari satu jenis dari ilmu sihir. Masya Allah. Makna global dari hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tahdzir. Nabi mengabarkan dalam bentuk peringatan anna salasatan minal usati la yadkhulunal jannah, bahwa 3 jenis pelaku maksiat ini tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-mudawimu ala syurbil muskiri min ayyi syai'in kana. Nah, Syekh Fauzan lebih mengumumkan ini. Yang membawakannya dengan umum. Siapa yang terus minum minuman keras, minuman yang memabukkan dari jenis apapun, ya. Pokoknya siapa yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dari jenis apapun sampai dia mati dan belum sempat tobat, dia akan masuk neraka, waliyadzubillah. Lalu yang kedua, alladzi la yaqumu biwajibil qarabati allati amarallahu bisilatiha, yaitu orang yang tidak menegakkan kewajiban kekerabatan yang sesungguhnya itu diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Ya seperti tadi, punya dulur tapi nggak pernah dikunjungi, punya bapak, punya ibu yang nggak pernah dikunjungi, ya Masya Allah ya. Pokoknya dia sama silaturahminya sama kekerabatannya malah jauh. Nah, ini hati-hati. Lalu yang ketiga, musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir, alladzi yajma'u anwa'an katsiratan wa ashkalan muta'addidatan wa minhat tanjim, yang mana memang sihir ini kan jenisnya banyak, bentuknya juga bermacam-macam. Nah, di antaranya adalah ilmu astrologi, ya, ramalan bintang. Masya Allah ya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Cuman modal ndelok zodiak, wah itu dosane ancamannya mengerikan, ya. Tidak akan masuk surga, Masya Allah. Keterkaitan hadis kenapa dibawakan dalam bab anna fihi wa'ida musaddiqin bisihri. Ini di dalam hadis ini ada ancaman bagi orang yang membenarkan sihir. Wa minhu tanjim alladhi huwa maudhu'ul bab. Yang diantara sihir itu adalah ilmu perbintangan, yang mana itu adalah tema pembahasan kita, yaitu tentang perbintangan. Jelas ya, jadi kaitannya dengan astrologinya, ya. Faedah yang kita bisa ambil, yang pertama tahrimut tanjim wa annahu minal kabair, haramnya astrologi dan itu termasuk dosa besar. Li'annahu dakhilun fis sihril ladzi la yadkhulul jannata man saddaqa bih. Karena ilmu tanjim ini, ilmu tentang perbintangan astrologi ini, zodiak ini masuk dalam kategori sihir yang tidak akan masuk surga siapa yang membenarkan sihir itu. Masya Allah. 2. Tahrimu syurbil khamri wal wa'idu syadidu fi haqqi man mata wa lam yatub min syurbiha. Haramnya minum khamr dan ancaman keras bagi siapa yang mati dan belum tobat dari meminum khamr itu, ya, atau yang memabukkan yang lainnya. 3. Wujubu silatil qarabati wa tahrimi qati'atiha, wajibnya menyambung silaturahmi dan, ya, haramnya memutuskannya. Ya, lalu yang terakhir wujubut takdzib, ya, bisihri bijami anwa'ihi, wajibnya mendustakan sihir dan seluruh jenis-jenisnya. Jadi mau apapun kalau itu sihir itu haram, ya. Selesai pembahasan kita di bab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.